Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dengan NIM H021817 akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke proposalnya. Yang pertama, mengenai judul penelitian untuk proposal ini. Judul penelitian yang saya ambil atau yang saya gunakan adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group terhadap efektivitas pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Materi matematika adalah materi yang mempelajari tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, serta penalaran. Seorang matematikawan dapat menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi yang sesuai. Hal ini yang berdasarkan apa yang dikatakan atau pendapat dari Aris Kurniawan pada tahun 2021. Selanjutnya, materi matematika untuk tingkat perguruan tinggi lebih sulit untuk dipelajari karena materi yang disajikan lebih bersifat abstrak, seperti pada mata kuliah asesmen pembelajaran matematika contohnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diprogram pada semester ganjil di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP di Universitas Sulawesi Barat Unsulbar. Di masa pandemi saat ini, banyak cara yang dilakukan oleh guru maupun pengajar, dalam hal ini adalah dosen, untuk tetap bisa terhubung dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan walaupun lewat online. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group. Bambang Winarso pada tahun 2015 mengatakan bahwa WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Beberapa fitur yang tersedia di dalam aplikasi WhatsApp antara lain dapat mengirim pesan teks, mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video, mengirim file, menelpon melalui suara, mengirim pesan suara, dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya. Aplikasi WhatsApp ini juga dilengkapi dengan berbagai pilihan menu yang mendukung seperti adanya new group, new broadcast, new WhatsApp web, start, message and setting. Berbagai pilihan menu yang tersedia tersebut ada salah satunya bernama new group yang belakangan ini banyak digunakan para pelajar, mahasiswa maupun dosen sebagai media komunikasi karena terhalang oleh jarak yang diberi nama WhatsApp Group atau WA Group. Dharma Laksana, Hambali, Masrur, dan Muhlas dalam Nurul Astutiyensi pada tahun 2020 berpendapat dalam kaitannya dengan hasil belajar, pembelajaran jarak jauh seperti menggunakan media WA Group ini masih menjadi polemik di kalangan stakeholder dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini masih dianggap tidak lebih baik daripada pembelajaran langsung secara konvensional, terutama dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran melalui penggunaan media WhatsApp Group, khususnya di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika, ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang
yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa pandemi menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara daring. Yang kedua, dalam kaitannya dengan hasil belajar, pembelajaran jarak jauh seperti menggunakan media WA Group masih menjadi polemik di kalangan stakeholder dan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp Group dianggap tidak lebih baik daripada pembelajaran langsung secara konvensional, terutama dalam pembelajaran matematika. Lanjut, batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika melalui penggunaan media WhatsApp Group ditinjau dari hasil belajar mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Lanjut, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disimpulkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika melalui penggunaan media WhatsApp Group ditinjau dari hasil belajar mahasiswa. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian tentu saja. Yang kedua, setelah memperoleh hasil dari penelitian ini, maka hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengembangkan penetapan media pembelajaran secara lebih lanjut, khususnya dalam pembelajaran daring ini atau pembelajaran secara daring. Yang ketiga, sebagai tambahan ilmu pengetahuan ilmiah khususnya di bidang matematika untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Lanjut, bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini ada 3 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, kajian pustaka, yang kedua, kerangka pikir, dan yang ketiga, hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka ini ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Pertama, belajar dan pembelajaran. Yang kedua, tentang pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, tentang media pembelajaran dalam jaringan. Yang kelima, tentang WhatsApp. Dan yang keenam, tentang efektivitas pembelajaran. Materi pertama yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Hal ini dikatakan oleh Lalo pada tahun 2017. Sedangkan pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat UU SPN nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lanjut, pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan berbantuan jejaring internet sebagai akses belajar. Sadikin dalam Uji Lestari pada tahun 2021 menyebutkan pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan internet. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Gamal Tabroni pada tahun 2020 bahwa media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Media adalah istilah umum yang dapat mencakup bidang apa saja. Materi selanjutnya itu tentang media pembelajaran dalam jaringan. Media pembelajaran dalam jaringan adalah semua perangkat atau alat virtual berbasis media sosial yang digunakan oleh guru dalam proses belajar dan mengajar dalam penyampaian suatu materi pembelajaran kepada peserta didik dan menciptakan interaksi serta komunikasi yang baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Uji Lestari pada tahun 2021. Materi selanjutnya tentang WhatsApp. Uji Lestari juga berpendapat mengenai WhatsApp pada tahun yang sama,
yang menjelaskan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. WhatsApp merupakan bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. WhatsApp Group sebagai media pembelajaran. Terkait pemanfaatan WhatsApp sebagai forum diskusi dan penyebaran materi agar pembelajaran dapat tetap terlaksana, salah satu caranya adalah dengan membentuk WhatsApp Group. Pada forum diskusi dan penyebaran materi pembelajaran di media WhatsApp Group, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ataupun memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga sumber belajar dapat diciptakan serta dicapai melalui media sosial ini, yaitu WhatsApp Group. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Astika pada tahun 2017. Lanjut, kelebihan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Ada beberapa kelebihan yang dipunyai oleh WhatsApp sebagai media pembelajaran menurut Pustika Yasa dalam Jihan Fitria pada tahun 2021, yaitu yang pertama, guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks. Yang kedua, dapat melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa yang tidak aktif. Yang ketiga, guru dapat mengirimkan dokumen, foto, audio, ataupun video sebagai materi pembelajaran kepada siswa melalui grup WhatsApp. Dan yang keempat, guru dan siswa dapat melihat dan mengulang materi pembelajaran melalui HP dengan mudah. Serta yang kelima, guru dan siswa dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Selain memiliki kelebihan, WhatsApp juga mempunyai kelemahannya tersendiri sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, hal ini juga dikatakan oleh Pustika Yasa pada tahun 2019 bahwa terdapat dua kelemahan yang dimiliki aplikasi WhatsApp. Yang pertama, pengguna harus terhubung dengan layanan internet untuk menggunakan aplikasi ini. Jika tidak terhubung akan menghambat proses pembelajaran secara daring. Yang kedua, komunikasi hanya dengan chat saja karena kapasitas orang terbatas jika ingin bertatap muka secara virtual atau video call. Lanjut, efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Yusuf Hadimiarso dalam Yonas Muanli pada tahun 2016, efektivitas pembelajaran adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Kriteria efektivitas pembelajaran. Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa hal berikut. Yang pertama, hasil belajar matematika mahasiswa dikatakan efektif apabila secara deskriptif memenuhi kriteria berikut ini. Skor rata-rata hasil belajar mahasiswa matematika mahasiswa lebih atau sama dengan nilai KKM yaitu 70. Yang kedua, rata-rata gen ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. Yang ketiga, terjadi ketuntasan secara klasikal atau 80%. Kriteria selanjutnya yaitu motivasi belajar matematika di siswa dikatakan efektif apabila secara deskriptif memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, skor rata-rata motivasi belajar mahasiswa matematika mahasiswa minimal sedang. Yang kedua, rata-rata gen ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. Kriteria ketiga atau yang terakhir yaitu model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar mahasiswa. Kerangka berpikir. Keberhasilan pembelajaran karena adanya peran guru sebagai pendidik itu salah satu yang membuat pembelajaran dapat berhasil. Di masa pandemi, khususnya di masa pandemi, penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group menjadi solusi bagi guru untuk tetap bisa mengajar. Dengan menggunakan media ini, mahasiswa maupun dosen dapat tetap terhubung kapanpun dan dimanapun mereka berada. Pada mata kuliah asesmen pembelajaran matematika misalnya, yang juga menggunakan media yang sama. Mata kuliah ini tergolong sebagai mata kuliah membahas tentang teori bagaimana melakukan penilaian terhadap mahasiswa selama proses pembelajaran dalam satu semester berlangsung. Sehingga penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group dirasa masih sanggup mewadahi agar pembelajaran di kelas ini tetap bisa berjalan lancar.
Meskipun begitu, seperti media pembelajaran yang lain, WhatsApp Group juga punya kekurangannya sendiri. Di antaranya adalah hanya bisa diakses jika memiliki koneksi internet yang memadai dan adanya kemungkinan bahwa mahasiswa tidak menyimak penyampaian materi dari dosen dengan sungguh-sungguh. Sehingga hal ini membuat efektivitas pembelajaran di mata kuliah, khususnya di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika, perlu ditelaah kembali. Oleh karena itu, di penelitian ini, peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa selama penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group dengan cara membandingkannya dengan hasil belajar mahasiswa sebelum penggunaan media WhatsApp Group ini. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 itu H0-nya sama dengan H0. Adapun bunyi dari H0 untuk penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group terhadap efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika, atau H0-nya sama dengan 0. H1-nya yaitu berbunyi ada pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group terhadap efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika, atau H1-nya tidak sama dengan 0. Lanjut, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, prosedur penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group terhadap efektivitas pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Lanjut, yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah true experimental design yang dengan menggunakan model post-test only control design. Setelah diberi treatment, baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan tes, yaitu post-test. Dalam hal ini yaitu dengan melihat hasil belajar atau nilai akhir dari masing-masing kelas, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, untuk mengetahui keadaan kelompok setelah treatment. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021. Adapun tempat penelitiannya dilaksanakan di Universitas Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Baharudin Lopa SH Baurung, Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dengan kode pos 91412. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017 dan angkatan 2018 yang memprogram mata kuliah asesmen pembelajaran matematika di jenjang S1 program studi pendidikan matematika jurusan pendidikan matematika FKIP Unsulbar yang seluruhnya berjumlah 6 kelas. Dari 6 kelas yang ada, 3 kelas merupakan mahasiswa pendidikan matematika dari angkatan 2017 dan 3 kelas lainnya merupakan mahasiswa pendidikan matematika dari angkatan 2018. Dari masing-masing kelas pada angkatan tersebut, peneliti mengambil sampel data hasil belajar dari mahasiswa kelas pendidikan matematika C angkatan 2017 serta data hasil belajar mahasiswa dari kelas pendidikan matematika C angkatan 2018. Data hasil belajar mahasiswa diperoleh dari hasil ujian akhir semester kelas pendidikan matematika C angkatan 2017 yang berjumlah 20 orang sebagai kelompok pertama dan dari hasil ujian akhir semester atau UAS kelas pendidikan matematika C angkatan 2018 yang berjumlah 24 orang sebagai kelompok kedua. Definisi operasional variabel. Variabel bebas. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang
akan diteliti. Yang pertama, variabel bebas atau independen atau X. Pada penelitian ini sebagai variabel bebas adalah penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group karena pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika dilaksanakan melalui media ini, sehingga dalam penggunaannya akan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Variabel terikatnya atau variabel independennya atau Y-nya pada penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Karena efektivitas pembelajaran di mata kuliah ini berdasarkan hasil belajar mahasiswanya dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Adapun prosedur penelitiannya ada beberapa tahap ataupun fase. Yang pertama, tahap atau fase konseptual dengan cara merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, dan merumuskan hipotesis. Fase perancangan dan perencanaan yaitu memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang diteliti, dan seterusnya. Yang ketiga, fase yaitu membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian. Yang keempat, fase empiris, pengumpulan data, persiapan data untuk dianalisis. Yang fase yang selanjutnya yaitu fase analitik, yaitu menganalisis data dan menghitung hasil data penelitian. Fase yang terakhir, fase diseminasi, yaitu mendesain hasil penelitian. Pada tahap yang terakhir ini, agar hasil penelitian dapat dibaca, dimengerti, dan diketahui pembaca, maka hasil penelitian tersebut harus disusun dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data dari dosen ahli di bidangnya dari Universitas Sulawesi Barat yang mengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang bernama Bu Fauziah Hakim SPD MPD. Peneliti secara langsung meminta file data hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2018 dan angkatan 2017. Adapun instrumen penelitian pada penelitian ini adalah dosen yang mengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Beliau memberikan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2006, 160 menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pekerjaan agar lebih mudah diolah. Adapun dosen yang mengampu mata kuliah ini, beliau memberikan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Kriterianya antara lain afektif 20%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sedang ini kriteria penilaian di kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol kriterianya adalah kehadiran 10%, sikap 10%, presentasi 15%, tugas 20%, partisipasi 15%, dan terakhir UAS 30%. Teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Hal ini dikatakan oleh Sugiono dalam bukunya pada halaman 147 pada tahun 2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data statistik inferensial. Sugiono dalam Muhammad Ahsan pada tahun 2016 berpendapat bahwa teknik analisis data yang satu ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian true eksperimen ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah mahasiswa dari kelas pendidikan matematika C angkatan 2018 yang diajar melalui penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group. Sedangkan kelompok kontrol adalah mahasiswa dari pendidikan matematika C angkatan 2017 yang diajar secara langsung atau tatap muka tanpa menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group. Kelompok eksperimen berjumlah 24 orang mahasiswa, sedangkan kelompok kontrol berjumlah 20 orang mahasiswa. Adapun hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika C angkatan 2017 yang diajar secara langsung atau tatap muka
akan dijelaskan sebagai berikut. Nilai akhir yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa di kelas kontrol adalah jumlah mahasiswa yang mendapat predikat sangat baik sebanyak 2 orang, yang mendapat predikat baik sebanyak 10 mahasiswa, yang mendapat predikat cukup sebanyak 5 mahasiswa, yang mendapat predikat kurang sebanyak 3 mahasiswa, dan yang mendapat predikat kurang sekali tidak ada. Nilai tertinggi pada nilai akhir ini adalah 85,38 dan nilai terendah adalah 54,38 dari skor maksimum 100. Dari perhitungan statistika diperoleh hasil rata-rata nilai akhir atau X di kelas ini adalah 74,98 dengan standar deviasi sama dengan 8,89. Adapun hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika C angkatan 2018 yang diajar melalui media pembelajaran WhatsApp Group adalah jumlah mahasiswa yang mendapat predikat sangat baik sebanyak 11 orang, yang mendapat predikat baik sebanyak 13 orang, yang mendapat predikat cukup hanya 1 orang, yang mendapat predikat kurang dan kurang sekali tidak ada. Nilai tertinggi pada nilai akhir ini adalah 88,70 dan nilai terendah adalah 71,68 dari skor maksimum 100. Dari perhitungan statistika diperoleh hasil rata-rata nilai akhir di kelas ini adalah 83,92 dengan standar deviasi 3,26. Hasil uji prasyarat. Uji normalitas kelas eksperimen. Adapun perolehan nilai L0 adalah sebesar 0,17493,994. Sedangkan nilai LT adalah nilai yang didapat dengan melihat tabel L-tabel untuk nilai alfa sama dengan 0,05 dan jumlah sampel atau N sama dengan 24. Maka nilai L-tabel yang diperoleh berdasarkan tabel L-tabel sama dengan 0,1766. Selanjutnya, nilai L0 dibandingkan dengan nilai LT sehingga diperoleh hasil bahwa L0 sama dengan 0,17493,994 lebih kecil dari nilai L-tabel yaitu sama dengan 0,1766. Dari perhitungan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kelompok eksperimen berdistribusi normal. Untuk uji normalitas kelas kontrol, perolehan L0-nya adalah sebesar 0,12 sekian-sekian, sedangkan nilai L-tabelnya adalah 0,1920. Selanjutnya, jika dibandingkan nilai L0 dengan L-tabel, diperoleh hasil bahwa L0 lebih kecil dari nilai L-tabel. Dari perhitungan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai untuk varians pertama, yaitu pada kelas eksperimen sama dengan 152,43297 dan nilai untuk varians kedua atau untuk kelas kontrol itu sama dengan 79,607895. Sedangkan untuk nilai F hitungnya itu sama dengan 1,9147972 dan nilai F tabel itu sama dengan 2,2188985. Selanjutnya, dari nilai F hitung dan nilai F tabel yang sudah tersedia tersebut dibandingkan dengan nilai F tabel yang juga telah diketahui sehingga diperoleh hasil bahwa F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Dari perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen keduanya memiliki data yang homogen. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil keputusan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi hipotesis penelitian berbunyi ada pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group terhadap efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat dapat diterima. Pembahasan. Dari data-data penelitian telah dianalisis, diperoleh temuan bahwa mahasiswa di kelas pendidikan matematika C angkatan 2017 sebagai kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran secara tatap muka atau tanpa menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group, rata-rata skor nilai akhir yang diperoleh adalah 74,9. Sedangkan mahasiswa di kelas pendidikan matematika C angkatan 2018 sebagai kelompok eksperimen yang diberikan pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group, rata-rata skor nilai akhir yang diperoleh adalah 75,4583. Terlihat bahwa nilai yang diperoleh mahasiswa di kelas kontrol maupun kelas eksperimen bisa dikatakan tergolong cukup baik.
Bila dibandingkan antara kedua rata-rata skor nilai akhir dari kedua kelompok, terlihat bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih besar daripada hasil belajar kelas kontrol. Hal ini dapat terjadi karena di kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group, di mana dengan menggunakan media ini guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks. Materi pembelajaran dikirim guru berupa dokumen, foto, audio, ataupun video kepada siswa melalui grup WhatsApp dapat dilihat dan dipelajari ulang melalui HP dengan mudah. Selain itu, guru dan siswa juga dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja melalui media pembelajaran ini. Sedangkan pada kelas kontrol, siswa mengalami kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka tanpa menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group, sehingga siswa pada umumnya tidak bisa berdiskusi dan bertanya jawab dengan rileks dikarenakan bisa jadi mahasiswa tersebut malu untuk bertanya di depan umum atau di depan teman-temannya dan beberapa faktor lainnya. Materi pembelajaran yang menjadi sumber belajar siswa juga hanya berasal dari catatan diberikan oleh dosen pada saat di kelas, serta komunikasi antara dosen dan mahasiswa hanya terjadi pada saat di dalam kelas saat pembelajaran tengah berlangsung. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa capaian hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group lebih tinggi dibandingkan dengan capaian hasil belajar mahasiswa tanpa menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group atau pembelajaran secara tatap muka. Penggunaan media pembelajaran WhatsApp Group dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sulawesi Barat. Saran. Dari hasil penelitian diperoleh, maka disarankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi hasil belajar. Karena itu disarankan kepada para pengajar untuk dapat memilih media pembelajaran tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, saat pandemi berakhir, pengajar diharapkan dapat menggunakan bantuan media pembelajaran WhatsApp Group pada pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan media ini. Sekian pemaparan atau presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.